Oke, setelah kita melakukan sampling atau penarikan contoh, tentunya nanti kita akan tertarik dengan yang namanya sebaran penarikan contoh atau sampling distribution. Apa yang dimaksud dengan sebaran penarikan contoh di sini? Jadi yang dimaksud dengan sampling distribution atau sebaran penarikan contoh ini adalah pada saat kita mengambil sampel dari populasi, lalu kita menghitung karakteristiknya seperti nilai-nilai statistiknya, rata-ratanya atau standar deviasinya dan sebagainya. Nah, dari beberapa kali pengambilan sampel, kita akan memiliki beberapa nilai statistik. Nah, beberapa nilai statistik atau karakteristik yang kita punya tadi, jika kita gabungkan, tentunya memiliki sebaran tersendiri. Nah, sebaran dari nilai-nilai statistik yang kita peroleh tadi, itulah yang disebut sebagai sebaran penarikan contoh. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan menyaksikan video penjelasan berikut ini. Baik, kita lanjutkan ke sebaran nilai statistik ya. Kita ketahui kalau statistik ini adalah karakteristik numerik yang diperoleh dari data contoh. Jadi dari sebuah populasi dapat diperoleh banyak contoh acak, dari setiap contoh acak dapat dihitung sebuah nilai statistik, dan nilai statistik tersebut dapat berbeda-beda antar contohnya. Statistik adalah perubahan acak, dan dia juga memiliki sebaran tertentu. Di sini saya ada ilustrasi ya, sebuah populasi yang terdiri dari 4 nilai 0, 1, 2, dan 3, lalu diambil sampel yang masing-masing N-nya sebanyak 2, ada 01, 23, lalu 03, dan 12. Oke, nah dari sampel-sampel acak ini ya, lalu dihitung rata-rata di masing-masing sampel. Ya, ini kita dapat rata-ratanya yang ini. Nah, rata-rata dari sampel-sampel tadi akan membentuk suatu sebaran tersendiri. Ini yang akan disebut sebagai sebaran penarikan contoh. Oke, sini saya ada ilustrasi lagi ya untuk pengambilan sampel dengan pemulihan ya. Populasinya ada 5, sampelnya diambil 2 ya. Dari semua kemungkinan sampel yang diambil ini ada 25 cara ya di sini, lalu kita dapatkan X bar 1 sampai dengan X bar 25. Nah, terlihat ya sebaran dari X bar 1 sampai dengan X bar 25 ini membentuk sebaran normal. Kita lihat di sini sebaran penarikan contoh dengan pengambilan yang ada pemulihannya. Ya. Jadi di sini populasinya ini ada 5 ya, 2, 3, 6, 8, 9 ya. Lalu dari populasi diambil sampel yang N-nya sebanyak 2 ya. Nah ini adalah semua kemungkinan sampel yang terambil seperti dalam ilustrasi video yang baru saja kita lihat. Nah ini detailnya ya, jadi dari masing-masing contoh yang 2 anggotanya ini kita hitung X bar-nya ya yang di sini, lalu kita hitung ragamnya juga ya. Nah nanti si X bar ini kita hitung lagi rataannya. Ternyata sini dapat rataannya sekian ya, dan ini adalah ragam dari X bar. Oke. Nah, pada perhitungan sebelumnya di populasi ini kita bisa mendapatkan mu-nya sebesar 5,6 dan ragamnya 7,44. Oke, kalau kita lihat ini bentuk sebaran dari X bar-nya ini berupa sebaran normal ya. Dan rataan dari X bar-nya ini sama dengan mu. Artinya apa? Artinya nilai harapan X bar ini sama dengan mu, yang mengindikasikan bahwa X bar merupakan penduga yang tak bias untuk mu. Nah, ragam dari X bar di sini tadi kita dapatkan 3,72. Nah, 3,72 ini sama dengan ragam dari populasi dibagi dengan N contoh tadi ya. Oke, berarti dari ilustrasi yang tadi kita ketahui kalau X menyebar normal, maka kombinasi linear dari X juga akan menyebar normal. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jika X-nya menyebar normal, mu sigma kuadrat
maka X bar-nya akan menyebar normal mu, tapi ragamnya sigma kuadrat per N. Nah, ini kan tadi ya sama dengan nilai mu dan nilai rata-rata dari X bar ya, 5,6. Yang ini ragamnya 3,72, yang ini ragamnya 7,44. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengambilan tanpa pemulihan ya. Jadi kalau tanpa pemulihan ini, di sini kalau 2 sudah terambil, pasangannya juga tidak mungkin dengan 2 lagi gitu ya. Jadi harus dengan yang lainnya. Di sini kemungkinannya ini lebih sedikit dibandingkan dengan pemulihan tadi ya. Nah, kita ketahui tadi sama ya, mu dengan sigma kuadratnya sama karena datanya sama. Nah, tapi di sini dari rata-ratanya ya, itu kita hitung lagi rata-rata dari X bar ya, didapat 5,6 ya, sedangkan ragam dari X barnya adalah 2,79. Nah, ini kalau kita cek ya, di sebarannya ini bentuk sebaran dari rata-rata. Sebarannya membentuk sebaran normal, rataan dari rata-rata juga sama dengan mu ya. Nah, sedangkan ragam dari rata-rata tadi atau ragam dari X bar ini, dia sama dengan sigma kuadrat per N dikalikan dengan suatu faktor koreksi. Faktor koreksinya ini sebesar N besar, ini adalah N di populasi, lalu dikurangi N kecil, ini adalah N di contoh, per N besar dikurangi 1. Ya, di sini kita lihat ya, berarti kalau X menyebar normal, kombinasi linear dari X juga menyebar normal. Dan seperti ini penulisan notasi sebaran untuk X dan X bar. Ya, memang pada prakteknya dalam pengambilan sampling ya, kita biasanya melakukan pengambilan sampling itu tanpa pemulihan ya. Jadi contoh yang sudah pernah terambil itu tidak kita ambil lagi gitu. Nah, artinya kemungkinan kita akan sering menggunakan peluang yang ini. Ya, tapi perhatikan di sini faktor koreksi yang ini, kalau N-nya sangat besar ya, misalnya 1000, 10.000, N di populasi ini ya maksud saya. Nah, otomatis ya pembilang ini besarnya akan hampir sama dengan penyebutnya. Nah, kalau pembilang dan penyebut ini hampir sama, maka nilai N min N per N min 1 ini akan mendekati 1. Nah, makanya untuk sebaran penarikan contoh ya, biasanya informasi faktor koreksi ini sering tidak diikutkan atau seolah-olah diabaikan, namun dalam artian biasanya kan N di populasi ini sangat besar ya, sehingga diasumsikan besarnya faktor koreksi ini mendekati 1. Nah, makanya nanti kalau kalian temui di penjelasan-penjelasan selanjutnya untuk sebaran penarikan contoh, ragam dari X barnya ini banyak menggunakan sigma kuadrat per N. Oke, kita lihat di sini ada ilustrasi ya, pengeluaran rumah tangga per bulan untuk konsumsi di suatu kabupaten menyebar normal dengan nilai tengah Rp250.000 dan simpangan bakunya Rp25.000. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya ya, nanti kita coba jawab ya. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan dulu peubahnya apa ya. Kalau di sini ya, berarti kita definisikan X sebagai pengeluaran rumah tangga per bulan yang untuk konsumsi. Nah, satuannya ini Rp1.000. Oke, ini sudah kita definisikan X, ini katanya X-nya menyebar normal dengan nilai tengahnya 250 dan simpangan bakunya ini 25. Ya, berarti kalau di sini kan tulisnya ragam ya, jadi ini tinggal tambah kuadrat. Nah, kalau kita sudah definisikan X-nya apa, terus X-nya sebarannya seperti apa, baru nanti kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.
Oke, jadi tadi sudah kita definisikan dari soal kalau X adalah pengeluaran per bulan, satuannya Rp1.000, dan X ini menyebar normal dengan nilai tengahnya 250 dan simpangan bakunya 25. Nah, berarti di sini kita tadi diminta untuk mencari peluang X di antara 225 sampai 265 ya. Ya, di sini kita bisa langsung hitung peluang X di antara 225 sampai 265. Ini kita transformasi dulu ke Z ya. 225 min 250 per 25. Ini akan jadi Z. Oke, ini akan jadi peluangnya yang kita hitung di antara minus 1 sampai dengan 0,6. Oke, ya jadi ini sebenarnya pelajaran di materi sebaran normal ya. Kalau kita gambarkan, ya misalkan di sini, ini saya buat sketsa saja ya, minus 1, 0,6. Nah, kalau kita baca di tabel sebaran normal baku, minus 1 ini akan baca daerah yang hijau nih. Tapi pada saat kita membaca peluang Z kurang dari 0,6, dia akan membaca keseluruhan daerah pink ini. Sedangkan kita tidak butuh yang daerah ini ya. Yang di sini kan kita butuh batas ini saja ya, daerah sini saja. Makanya supaya kita bisa mendapatkan daerah yang ini saja, kita kurangi ya. Jadi ini sama dengan peluang Z kurang dari 0,6 dikurangin peluang Z kurang dari minus 1. Ini kita bisa lihat di sini di tabel Z ya. Tabel Z 0,6. Ini kalau 0,6 berarti sini 0,6 0 ya. Dapatnya 0,7257 sama minus 1. Kalau minus 1 berarti ini yang minus 1, atasnya yang 0. Ini 0,1587. Oke, sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,567. Oke, pada pertanyaannya ditanyakan berapa persen. Berarti hasilnya harus dalam persentase. Jadi ini akan jadi 56,7%. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang B, di sini kita tinggal mencari peluang ya dari X bar. Kalau yang bagian A tadi kan yang ditanyakan berapa persen rumah tangga ya yang pengeluarannya per bulannya sekian. Nah, kalau di bagian B ini ya ada informasi N-nya sama dengan 10, terus yang ditanyakan berapa persen rata-rata pengeluaran rumah tangga. Berarti yang di sini adalah peluang X bar yang ditanyakan ya. Ini antara 225 sampai 265. Oke, sama. Ini kita transformasikan dulu ke Z ya. Kita ingat pelajaran di slide sebelumnya ya. Jadi kalau X menyebar normal, mu sigma kuadrat, maka X bar akan menyebar normal mu sigma kuadrat per N. Nah, ini nanti yang kita pakai di sini ya. Berarti untuk jadi Z, dia akan jadi peluang ya. Z-nya antara 225 min 250 per 25 per akar 10. Nah, ini akan jadi Z 265 min 250 dibagi 25 per akar 10. Oke, ini nanti setelah dihitung didapatkan Z-nya di antara minus 3,16 sampai dengan 1,897. Nah, ini sama kita baca di tabel normal ya, seperti yang tadi. Berarti ini peluang
Z kurang dari 1,897 dikurangi dengan peluang Z kurang dari min 3,16 ya. Jadi konsepnya sama seperti yang tadi, karena ini berada di antara selang, nanti berarti kita kurangi ya. Ya, kita lihat di tabel Z ya, untuk 1,89. Nah, ini berarti di sini 1,89 kan, 0,9706. Lalu yang minus 3,16. Nah, ini minus 3,16 ya, dapatnya 0,0008. Ini tinggal kita pindahkan. Hasilnya adalah 0,9698. Karena yang ditanyakan persentase, ini menjadi 96,98%. Oke, selanjutnya untuk yang bagian C ini pertanyaannya selangnya masih sama pada selang 225 sampai dengan 265. Tapi di sini yang diketahui ya, atau yang ditanyakan itu pada saat N-nya ini sebesar 30 ya. Berarti nanti kita adakan sedikit perubahan pada saat perhitungan Z-nya ya. Nah, di sini berarti yang bagian C ditanyakan adalah peluang ya X bar di antara 225, ini X bar juga ya, sampai dengan 265 ya. Nah, ini kita jadikan Z, berarti ini sama dengan peluang 225 ya, dikurangin 250 per 25 dibagi akar 30 ya, kurang dari Z 265 min 250 per 25 dibagi akar 30. Ya, ini hasilnya akan menjadi peluang minus 5,48 sampai dengan 3,29. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya. Daerahnya kan di sini ya. Berarti ini misalnya min 5,48, ini 3,29. Kalau kita baca di tabel normal, min 5,428 dia hanya baca yang daerah sini, sedangkan kalau 3,29 membaca semuanya. Makanya di sini harus kita kurangi. Jadi peluang Z kurang dari 3,29 dikurangi peluang Z kurang dari min 5,48. Ini kita lihat lagi ke tabel Z ya. Yang pertama 3,29. Oke, 3,29 berarti ininya 3,2, atasnya 9 ya. 0,9995, terus 5,48. Nah, ini perhatikan di tabel Z ini kan paling kecil minus 3,49. Ini pun hasilnya sudah sangat kecil ya, 0,0002. Nah, kalau kita mencari nilai minus di bawah ini ya, itu bisa kita dekati saja dengan nilai yang lebih kecil dari 0,00002 ya. Ini bisa kita ambil saja kira-kira ini nilainya 0. Nah, sehingga untuk mengisi di sini 0,9995 dikurangi 0 akan jadi 99,95%. Ya, seperti ini ya cara menjawab soal untuk sebaran penarikan contoh.